yang tidak beres. Perusahaan tanpa aktivitas nyata. Sepertinya ada indikasi pencucian uang. My friend. Masuk. Dapat ikan? Silakan duduk dulu. Sip. Bu, ini saya menemukan transaksi mencurigakan. Ini bisa saja pencucian uang. Kamu serius? Biar saya lihat dulu ya. Ika, ini sangat berbahaya. Seperti yang kamu tahu, Fadira itu orang yang sangat berpengaruh, dan hal ini bisa saja sangat beresiko untuk karir kamu. Saya tahu, tapi saya sebagai seorang akuntan tidak bisa membiarkan ini. Saya harus mengungkap kebenarannya. Ganti dengan terlalu. Happy, kok kamu kelihatan stres banget? Kamu ada masalah? Saya menemukan transaksi mencurigakan. Saya rasa ini pencucian uang. Terus, kamu udah bilang ke gimana itu bu? Sudah, tapi sepertinya Bapak Direktur sudah mencurigai saya. Iya, kan berani banget Ika. Kamu harus hati-hati ya. Tapi ini bukan soal keberanian. Ini soal tanggung jawab saya sebagai seorang akuntan. Oh iya, kebetulan aku punya kakak itu, dia kerja di PT ATK. Aku bisa kasih kamu kartu namanya. Nanti kamu coba aja ke dia, siapa tahu dia bisa bantu. Ya, Oke, makasih ya Dian. Nanti saya coba menghubunginya. Laporan Anda akan kami proses sesuai prosedur. PT ATK akan menjamin kerahasiaan identitas Anda sebagai pelapor. Tapi apakah posisi saya aman dulu? Karena sepertinya Bapak Direktur sudah mencurigai saya. Tenang saja, ada peraturan undang-undang yang akan melindungimu sebagai pelapor. Tapi saya merekomendasikan pengacara untuk kamu berkonsultasi tentang perlindungan hukum tambahan. Bu Dinda adalah pengacara spesialis hukum tentang kasus whistleblower dan korporasi. Katakan saya yang merekomendasikan. Baik Bu, terima kasih. Saya izin pamit. Selamat pagi Bu. selamat pagi Tika, silakan duduk. Jadi Bu Nana sudah memberitahu saya secara umum kasus tentang kasus Anda. Jadi mari kita bahas langkah-langkah penegakan hukum yang bisa diambil. Jadi apa risiko terbesar yang akan saya hadapi sebagai whistleblower ini? Ya pastinya ada pembalasan dari perusahaan, intimidasi, bahkan pemecatan. Tapi undang-undang tipikor dan undang-undang perlindungan saksi dilindungi Anda. Ini undang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
perusahaan Anda, tapi juga melindungi integritas profesi akuntan. Maka yang Anda ambil sangat dihargai ya, Pak. Ini surat kuasa dan surat permohonannya yang kamu tanda tangani. Saya akan menunjukkannya ke LPSK kali ini. Baik Ibu, terima kasih. Saya izin untuk sama-sama kita. Saya dengar kamu sudah populer deh, Kak. Kamu sadar apa tindakan kamu berkait kamu dari perusahaan ini? Saya sadar sepenuhnya, Kak. Saya hanya menjalankan kode etik profesi saya sebagai akuntan. Kamu pikir kamu bangga? Kamu tuh cuma nggak biasa nggak tahu apa nih, Kak. Maaf sebelumnya Pak, saya telah memeriksa temuan Ika dan Bapak bisa lihat sendiri transaksi-transaksi ini memang mencurigakan dan telah melanggar prosedur keuangan kita. Kamu mendukung tindakannya? Saya sepenuhnya mendukung apa yang telah dilakukan Ika karena dia telah menyelamatkan perusahaan kita dari masalah yang lebih besar lagi. Lebih baik kita menyelesaikan masalah ini secara internal sebelum ini masalah bisa berlanjut dengan tindakan hukum lainnya. Apa selesai? Jadi Kak, kamu saya sekolah Gimana keadaan kamu Tika setelah diskor? Kamu nggak apa-apa? Anehnya, aku merasa lega. Dinda bilang, diskors tanpa alasan valid itu justru memperkuat kasus Wisbol. Oh iya, kemarin aku dapat info tahu dari Kak Nana. KPK sudah menindaklanjuti laporan kamu. Nah, coba lihat. Jadi sekarang mereka sedang bekerja sama kejaksaan karena kasus ini lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Aku hanya berharap kasus ini segera terungkap. Pasti terungkap, tenang aja. Kemarin Ibu Manajer juga diwawancarai sama PPATK dan dia dukung kamu sepenuhnya. Kamu pasti bakal bisa. Dengan laporan dan bukti-bukti yang Anda berikan, proses penyelidikan berjalan dengan efektif. Berita penahanan Bapak Direktur sudah tersebar. Kasus pencucian uang ini ternyata melibatkan jaringan yang luas. LPSK akan terus memberikan perlindungan terhadap Anda meski kasus ini sudah memasuki tahap persidangan. Bagaimana dengan perusahaan? Dewan Komisaris telah menunjuk Ibu Manajer sebagai PLT Direktur, jadi posisi Anda terjamin aman. Ini semua berkat satu orang berani mengubah sistem. Jabatanku hilang, duitku habis. Semua ini gara-gara kamu, Tika. Dari kasus tadi membuktikan bahwa keberanian untuk melapor whistleblowing bukanlah pengkhianatan, tapi bentuk rasa tanggung jawab moral sebagai akuntan. Kesuksesan kasus ini terjadi karena dukungan rekan kerja, pengacara, dan pihak berwenang. Ini menunjukkan bahwa etika bisnis adalah tanggung jawab kolektif. Jika ada kecurangan, diam berarti ikut bersalah. Dukung mereka yang berani bicara, karena mereka melindungi kepentingan publik,